Final Piala AFF 2016 mempertemukan Indonesia dan Thailand dalam dua duel, yaitu Rabu kemarin Indonesia dan 17 Desember besok di Thailand. Ini merupakan ulangan final tahun 2000 dan 2002 di mana Indonesia harus menelan pil pahit kalah dua kali maksudnya begitu. Bagaimana dengan kans kemenangan tahun ini? Untuk memprediksi peluang skuad Garuda dan strategi ideal untuk final besok malam, saya akan mengulasnya malam hari ini bersama Justin Laksana, pengamat sepak bola. Selamat malam Coach Justin, apa kabar? Baik, kalau kita lihat kemarin kita berhasil unggul begitu ya. Sekarang kita akan lihat leg kedua nanti seperti apa. Mulai saja kita ulas apa yang paling penting dilakukan oleh timnas Indonesia dan apa yang paling penting untuk diwaspadai dari timnas Thailand. Kita bicara soal line up dulu ya. Ini kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya Andik Firmansyah sudah tidak lagi nih ya. Kita coret dulu di sini. Mungkin bisa dijelaskan apakah kemudian formasinya akan 4-4-2 seperti ini ataukah tetap seperti kemarin 4-2-3-1 ya? Oke, kalau kita lihat di leg pertama memang favorit Riedel adalah 4-4-2. Ya. Dia ada sedikit variasi bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-4-2. Kemarin di atas kertas 4-2-3-1 akan, tapi kita lihat bahwa Stefano Lillipali jelas-jelas bermain di depan. Jadi itu hanya sedikit side war. Oke, bahwa mereka bermain 4-2-3-1 ya, coba ya. Nah, apakah seperti ini kemudian? Oke, yang jelas kalau menurut saya Zulham akan menggantikan Andik dan sebelah kiri Rizky Pora. Jadi pemainnya menurut saya hampir yakin 99% tidak berubah. Bukan Ferdinand tapi lebih Boas dengan Stefano Lillipali. Ya. Peran Lillipali ini penting. Apakah dia tetap bermain dengan satu jajar dengan Boas sebagai striker atau seperti lawan Vietnam dia lebih turun ke bawah. Menurut saya kalau kita tadi bahas apakah Indonesia harus bermain bertahan, parkir bis dan lain-lainnya. Saya rasa itu bukan hal yang benar karena kita tidak pernah latihan parkir bis. Kita tidak bisa bermain bertahan. Akan tapi ada sebuah PR yang harus dipelajari yaitu game kedua di Vietnam. Di mana kita melawan 10 orang, melawan tanpa kiper tapi kebobolan dengan 2 pemain. Di babak pertama lawan Thailand kemarin juga yang jadi masalah adalah kita tidak bisa pegang bola. Kenapa tidak bisa pegang bola? Karena pada saat pemain kita di cover oleh pemain Thailand, 2 pemain ini tidak melakukan jaraknya terlalu jauh. Yang harus dilakukan adalah pada saat pemain belakang pegang bola, mereka harus turun ke bawah sehingga entah siapa dari 4 pemain yang pegang bola bisa melakukan passing ke tengah sehingga mereka bisa melakukan membangun serangan dari belakang, melakukan ball possession. Dan ini di babak pertama sama sekali tidak terjadi dan maka dari itu saya selalu mengatakan bersyukur kita hanya tertinggal 1 gol di babak pertama. Nah, ini harus dirubah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi PR untuk Riedel. Jadi ini lebih kepada komunikasi antara 2 pemain yang menjadi gelandang bertahan ini? Iya, betul sekali. Gelandang bertahan tugasnya adalah menjadi jembatan pada saat menyerang, memutus serangan balik dari lawan. Nah, kalau mereka jaraknya terlalu jauh, seperti yang terjadi di lawan Vietnam di Vietnam dan juga di babak pertama lawan Thailand, terpaksa mau tidak mau, pemain belakang ini melakukan long ball. Nah, kita tahu bahwa di depan ada Stefano dan Boas yang praktis kecil. Maka dari itu kita selalu kalah di babak pertama. Di babak kedua lebih ke fighting spirit, lebih berani pegang bola sehingga ball possession kita tidak kalah. Itu apakah artinya bahwa strategi dengan long ball dari belakang ke depan itu menjadi tidak efektif? Oke, ada dua hal. Satu adalah long ball dari belakang, satu adalah crossing dari samping. Saya rubah sedikit ya. Silakan. Baik, untuk posisinya. Ya, oke. Pada saat ini terjadi asumsi di sementara kita abaikan nama-namanya dulu ya, karena betul. Tidak seperti ini. Betul sekali. Kita lihat salah satu kelemahan dari Thailand adalah bermain dengan bola-bola atas. Farudin bisa cover di tengah karena mereka hanya bermain dengan 1 striker. Bek kiri, Abdu dan Beni bisa mengcover lini tengah. Yang salah satu senjata yang kita harus lakukan adalah crossing dari sayap. Dari sayap karena dari 4 gol yang masuk ke gawang Thailand, 3 dari bola atas. Dan ini salah satu kelemahan Thailand. Saya juga merasa kiper Thailand tidak terlalu bagus, timingnya jelek, jarang sekali keluar gawang. Ini catatan penting nih, kipernya tidak terlalu bagus. Betul, ini harus dimanfaatkan oleh
sayap. Nah, bagaimana kita bisa meraih sayap? Kita memiliki Sulham kemungkinan menggantikan Andik. Posisi Andik di sini ya, di sayap kanan Rizky ya. Poras di sayap kiri yang memiliki speed dan skill. Nah, tapi mereka juga harus mendapatkan bola. Nah, mendapatkan bola itu kembali lagi dari dua pemain tengah ini. Entah itu lewat sayap atau lewat tengah. Nah, ini yang sangat penting yang harus dilakukan. Anda harus tahu bahwa kita hanya memiliki 2 hari. Tidak mungkin tactical ini dirubah drastis. Hanya sedikit perubahan. Kalau feeling saya, Stefano Lillipali yang di Indonesia bermain menjadi striker, ini harus ditarik ke tengah. Sehingga ada 5 pemain di tengah, kemungkinan untuk melakukan ball possession lebih cepat dan mengandalkan counter attack dari sayap. Yang jadi masalah adalah kembali lagi mental. Pada saat hanya 1 game terjadi, 25% tactical, 75% mental. Mental ya justru yang paling penting. Apalagi di kandang lawan ya. Betul. Dan belajar lagi dari game kedua lawan Vietnam, mental kita, wah bisa saya bilang buruk sekali. Hanya berdasarkan game pertama di lawan Thailand, kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa memiliki fighting spirit yang luar biasa. Dan ini harus dilanjutkan di laga kedua. Oke. Catatan paling penting gelandang bertahan kita ini apa yang paling penting diperbaiki dalam waktu 2 hari ini? Ya, kalau saya jadi Riedel, saya bilang bermain lebih santai pada saat kita pegang bola, membangun bola dari belakang. Kita memiliki 4 pemain di belakang dan 2. Kalaupun mereka bermain pressure, at least ada 2 pemain atau Rizky Pora dan Andik turun ke belakang. Jadi di tengah itu ada 8 pemain di mana kita bisa melakukan ball possession. Nah, ini yang tidak dilakukan. Harus lebih kalem, harus lebih santai lagi. Karena seandainya kita berandai-andai ya, seandainya mereka turun ke bawah semua untuk membangun serangan, at least ada 2 pemain yang jaraknya jauh antara pemain tengah depan, di belakang tengah dan belakang sangat dekat. Di sini ada banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh 2 pemain ini. Jadi banyak sekali ruang pada saat kita melakukan counter attack atau membangun serangan. Tapi yang penting pada saat kita membangun serangan ada 8 pemain di sini yang melindungi pertahanan ini. Yang melindungi pertahanan. Jadi jarak antara tengah dan depan itu harus lebar. Dengan posisi Thailand tertinggal, kemudian posisi main di rumah, home, artinya serangan-serangan bertubi-tubi sejak menit awal akan terjadi pada pertahanan Indonesia. Jadi menurut Anda ini yang paling efektif harusnya dilakukan sejak awal ya? 1, Thailand harus mengambil inisiatif. Mereka harus mencetak gol. Artinya pada saat mereka menyerang, di belakang ada ruang kosong. Ruang kosong ini harus dimanfaatkan oleh Stefano ataupun bahkan Boas sendiri. Ruang kosong yang besar di kiri kanan sekarang tergantung Boas. Boas terkenal sebagai pekerja keras. Pada saat dia masuk ke kiri, tengah ini kosong. Nah, disinilah tugasnya sayap dan tengah untuk melakukan penetrasi ke tengah. Jadi kita memiliki banyak peluang, entah itu bola atas, entah itu penetrasi. Tapi sekali lagi, mereka harus berani memegang bola. Yang ini yang saya masih belum lihat di babak pertama. Mungkin tidak terjadi ketika mereka kemudian banyak bertahan ini, lalu kemudian akan banyak bola-bola panjang tadi, misalnya long ball tadi, yang justru nanti bisa tidak aktif. Long ball, long ball itu terjadi karena pemain belakang ditekan oleh Thailand. Sehingga mereka tidak tahu harus kemana. Kembali lagi, peran 4 pemain ini terutama yang tengah tadi ini sangat penting untuk melakukan distribusi bola pada saat kita melakukan serangan. Baik, ini untuk timnas Indonesia. Begitu saya ingin beralih sedikit saja. Yang paling sangat kondisinya kritis ini berarti untuk diwaspadai oleh timnas Indonesia dari timnas Thailand ini apa? Orang selalu bilang Terasil Dangda yang juga mencetak gol sebagai kapten adalah pemain paling berbahaya. Saya setuju, tapi jangan lupa bahwa Terasil tidak mungkin membawa bola dari belakang ke depan. Dia pun butuh supply. Kalau saya menjadi pelatih Thailand, saya pun akan bermain lebih ke tengah. Dalam arti begini, ini yang saya di atas kertas, 3 pemain ini mendukung Terasil, melakukan pergantian posisi, sayap untuk melakukan crossing, karena kemungkinan besar Indonesia akan bermain dengan 1 defender, cukup di cover dengan 2 pemain belakang, dan ini untuk backup second line. Jadi
ini yang terjadi di Thailand besok, di mana mereka bisa melakukan penetrasi lewat tengah, ini lewat akan set piece. membombardir semua ini ya. Betul. Set piece yang mereka sering kali lakukan, mereka bisa melakukan long cross lewat sayap, dan tetap untuk saya salah satu kelemahan adalah ini tetap ada peluang. Ruang kosong bagi Indonesia nih ya maksudnya. Di sinilah saya bilang Boas harus bekerja keras, membuka ruang kosong pada saat seandainya Boas ke sini, dia maju ke sini, di sini kosong dimanfaatkan oleh pemain tengah. Stefano Lillipali atau pemain tengah Salah yang satu. tadi ya. Iya. Oke, baik. Paling tidak itu nanti gambaran, kita berharap Indonesia akan bisa meraih juara dengan spirit yang begitu kuat. Ya, tapi betul. memang tadi berapa? 70% mental ya? Mental. 70% mental. Baik, kita lihat besok. Semoga Indonesia bisa membawa pulang Piala AFF ini. Pasti ada peluang. Pasti ada peluang. Baik, terima kasih Coach Sama-sama. Justin.